Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang saya kagumi, walaupun baru juga saya mengikuti akun IG-nya selama beberapa bulan terakhir karena selalu masuk di beranda saya. Padahal saya bukan Boboto loh. Bahkan ini Triple B ini singkatan dari Bola Bung Binder, bukan Bung Binder Boboto. Siapa lagi kalau bukan Kang Herman Cahya Nugraha. Welcome, Kang. Welcome, thank you. Udah diundang di sini. Oh, harus dong saya undang nih karena Kang Herman ini saya melihat kontennya yang pertama edukatif, yang kedua positif, yang ketiga tidak ada niat untuk mengadu domba. Betul. Saya paling suka mengundang narasumber seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi kita nggak mau adu domba siapapun, komunitas supporter manapun nggak mau. Tapi memang kalau Kang Herman ada point of view yang ingin sampaikan, ya terserah. Betul. Itu adalah menurut keyakinan Kang Herman. Keyakinan, betul. Dan harus kita hormati. Betul. Ya kan kadang-kadang kan supporter kita, wah lu gak benar. Ya gak apa-apa. Kalau Anda menganggap kita gak benar, ya kasih counternya. Betul. Ya kan, tapi jangan langsung menghujat atau menghina dong. Jangan seperti itu. Harus ilmiah, Bung ya. Hah? Harus ilmiah. Seharusnya begitu. Dan saya menilai sekarang banyak supporter kita yang juga bisa memberikan analisa yang sangat bagus. Betul. Ya kan, bahkan beberapa tuh sering saya screenshot, kemudian beberapa hal juga saya pelajari dari mereka punya analisa. Karena saya walaupun sudah lama menjadi pengamat, tapi saya masih belajar, Kang. Oke, betul. Ya, karena hidup ini adalah proses belajar. Betul, bagus banget. Kita gak akan pernah berhenti belajar. Betul. Jadi jangan pernah kita menganggap yang paling pintar. Betul. Atau yang paling benar. Betul. Ya, tapi paling tidak kita boleh dong kalau kita support sebuah tim, Betul. kita dukung tim tersebut. Walaupun saya gak ada tim di liga. Oh iya. Netral. Netral, Bung. Netral ya. Tapi timnas Indonesia. Betul. Masya Oke, Allah, keren. jadi saya tertarik dengan Kang Herman, teman-teman. Karena Kang Herman ini adalah Boboto yang lahir di Jakarta. Betul. Walaupun orang tuanya berasal dari Jawa Barat. Betul. Ya, dan juga satu hal lain yang tadi saya katakan soal konten yang edukatif, positif, dan juga yang tidak mengadu domba, karena Kang Herman ini juga sering menyampaikan point of view-nya jika ada terjadi sesuatu. Betul, Bung. Di sepak bola Indonesia. Betul. Dan juga satu hal lagi yang saya kaget, ya kan yang tadi saya cerita ke Kang Herman offline, kok Kang Herman sebagai Boboto bisa mengadakan acara nobar atau nonton bareng dengan para Boboto lainnya menonton pertandingan Persib, dan juga saya ada lihat cuplikan di akun IG Anda juga dengan Jakmania menonton pertandingan Persija. Betul. Aman, Alhamdulillah, Bung. gak ada apa-apa, gak ada yang ganggu, gak ada yang mungkin teror, mungkin via IG. Kenapa Anda buat seperti ini? Nah, kalau itu jadi pasti ada, Bung ya. Ada juga? Kalau teror ada, pasti ada. Ke akun IG? Iya, ke akun IG gitu. Tapi terlebih dari itu, kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena saya ngerasa aman sih, Bung ya. Karena saya orang Jakarta kan. Saya orang Jakarta, saya punya hak yang sama. Dan juga ternyata Jackmania juga sangat support gitu ya. Begitu. Justru supportnya banyak dari Jackmania juga. Oh begitu. Gitu. Cuma mereka hanya mengingatkan hal-hal tadi yang mungkin ada terjadi dari oknum-oknum nih, hati-hati gitu. Itu sih paling. Awal-awalnya gitu awalnya. Oke. Terus tujuan Anda membuat nobar ini untuk apa nih, Kang? Maksudnya kan oke lah, nobar ini untuk nonton pertandingan. Ya. Tapi kan Anda juga, kalau ini menurut hemat saya, mungkin juga saya salah, Anda juga coba untuk menciptakan suasana yang damai. Betul. Antara Boboto dengan Jakmania. Betul banget. Nah, tujuannya apa sebenarnya dari nobar ini? Jadi awal mula itu nobar itu nggak ada niat ya, nggak ada niat sama sekali bikin nobar, nggak ada niat sama sekali konten, Bung, sama sekali tidak ada niat. Nah, awal mulanya itu ketika saya sama istri itu kayak punya ide kayak, kita nonton yuk Persib di GBLA gitu kan. Akhirnya kita beli tiket, kita berangkat. Nah, abis itu kita cuma mau capture momen aja, momen di stadion kan vibes-nya seru. Iya, betul. Abis itu kita upload. Ternyata follower saya waktu itu 800 di bulan Desember. Upload tiba-tiba yang lihat 10.000 waktu itu. Wow. Itu viral kan? Iya, viral itu langsung. Saya kaget juga. Nah, tapi belum kepikiran apa-apa lagi nih. Nah, besoknya pas pulang ke Jakarta saya bikin konten lagi. Nah, karena di rumah saya waktu itu memang TV-nya lagi rusak dan udah nggak ada TV, udah lama lah. Kita kan lama ini kan nonton di HP gitu kan. Coba beli TV yuk gitu kan. Ya kita kontenin tuh yang beli TV. Itu viral lagi yang lihat 100.000. Berapa? 100.000? Jadi dari 10.000 Anda naik ke 100.000? Iya, konten kedua. Itu dalam waktu berapa lama tuh setelah nonton di stadion? 3-4 hari lah. Itu pertandingan apa nonton di stadion? Lawan Borneo. Yang menang 3-1. Terus yang nonton di TV yang Anda bikin konten? Nah, itu nextnya itu kalau nggak salah lawan siapa lawan Persik ya. Yang draw ya?
Iya, lawan Kediri ya, kalau nggak salah draw satu kalau sama nggak itu salah, ya. Iya, kalau nggak salah saya Oke, lupa. oke. Nah, terus saya nonton, rekamnya saya nonton hanya sama anak-anak. Oh, nggak ada Nggak ini ada, orang luar nggak nggak ada. ada. Jadi Saya family lah. Family. Oke, Nah, oke. itu 100.000 viral. Oh. Nah, dari situ banyak yang DM, Oke. Kang, ini di mana tempatnya? Boleh Oke. dong kalau mau nobar, kayaknya asik nih, Oke, kayaknya seru oke. dan lain-lain Oke, gitu oke. kan. Oke, saya polos aja, nggak ada niatan Oke. apa-apa. Datang aja nih ke sini, ke Itu tempat saya. para Boboto Jakarta. Boboto. Yang DM Iya, yang ke DM. Kang Herman. Ya, yang di Oke. Jakarta, notabene Oke, Jakarta. oke. Akhirnya ada orang-orang yang memang deket ternyata, deket banget. Dekat dengan rumah. Dekat rumah Oke, saya. oke. Mereka datang kurang lebih 11 orang lah, apa 10 orang lah gitu. Lumayan ya. banyak. Lumayan lah ya. banyak, lumayan. Saya kontenin lagi. Itu kontennya lebih viral lagi. Berapa? 500.000 Wow, dari 10.000 ke 100.000 ke 500.000 ke 500.000. 500.000. Ya, itu kaget juga saya kan. Ya dari situ baru banyak tuh, ada The Jackmania yang DM juga. Jackmania juga ada DM? juga gitu Minta, kan. maksudnya minta apa? Ngajak Request ngajak nobar? nobar, iya. Bang, boleh nggak nobar di situ gitu kan? Bagus dong. Iya benar. Oke. Saya juga kagetnya gitu kan. Saya nggak ada niat apa-apa, tiba-tiba mereka nge-DM gitu. Komen dulu ya, komen dulu. Terus akhirnya di komen-komen itu saya bilang, ayo banget kita bikin Oke. nobar Persija, Oke. gitu kan. Oke. Akhirnya kita DM-an, Oke. dan nggak 1-2 banyak, Bung, banyak Oke. banget Oke, yang oke. akhirnya support. Oke. Dan, nah selanjutnya yang DM tadi Ah, datang. Oke, yang Nonton, Jackmania. Jackmania. Oke, nonton pertandingan Nonton Persija. pertandingan Persija yang menang 3-0, saya lupa lawan siapa. Bayangkara. Bayangkara ada ya, menang 3-0. 3-0 ya. Nah, datang nah, itu saya kontenin lagi. Oke. Ya viral lagi, yang lihat 400.000. Waduh, lumayan Gitu. juga. Ya lumayan, harus besar. Iya, oke. Sangat besar gitu. Ya udah dari situ banyak yang DM lagi. Oke. Selanjutnya Jackmania datang lagi, kurang lebih 7-9 orang. Oke, nonton oke, lagi, oke. itu viral lagi gitu. Pertandingan aja. Persija lagi. Persija lagi. Oke, gitu. terakhir nobar pertandingan apa yang Persib itu? Terakhir yang lawan Persib Persebaya. Iya betul, Persebaya. Itu- Sama bonek. Sama bonek. Sama bonek. Jadi ada Wow, jadi open ke semuanya. semua komunitas Betul, supporter ya. betul. Bonek datang. Bonek, bahkan NJ Mania di Liga 3 kita nonton bareng di situ. Karena kan Wow. Jakarta Utara, Bung. Iya betul Ya, di betul. situ ada NJ Mania, kita Oke. ajak. Oke. Kita nonton bareng NJ Mania juga. Bagus juga Gitu. dong artinya. Jadi memang Dan nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nyaman aja aman. Nyaman, alhamdulillah aman. Gitu. Oke. Very good. Terus jadi tujuan Anda ini apa untuk mempersatukan nih? Jadi awalnya kan memang kan tadi nggak ada niat sebenarnya kan. Oke. Nah terus Tiba-tiba ini kan ide yang bagus nih. betul. Nah suatu hari ada yang DM lah, banyak kenalan tuh, banyak Oke, banget. oke. Ada namanya Kang Andi dari Viking dari Oke, Bandung. oke. Dia akhirnya bercerita tentang kisahnya beliau, Oke. yang tadinya mungkin sama The Jack itu gontok-gontokan, terus Oke. udah menyesal, akhirnya Oke. baikan. Udah baikan, udah akhirnya damai. saya dikenalin oleh ke Bung Irlan. Oh, yang datang Iya, ke sini betul, terakhir Bang kali Irlan, sebelum Kang Anda Irlan, ya. betul. Ya, oke. Baik orangnya dia. Baik sekali, Baik, dan baik. akhirnya open dan sangat mendukung. Dari The Jack semua yang DM saya sangat mendukung untuk terusin aja kontennya. Bagus dong. Justru harusnya ini menjadi contoh bahwa di Jakarta ternyata Boboto aman. Oke, Gitu. ini Anda baru saja ngomong di Jakarta ternyata Boboto Boboto aman. aman. Tapi beberapa kali saya melihat sebelumnya, bukan sekarang. Iya. Beberapa waktu yang lalu ada yang memakai baju atau jersey Persib tahu-tahu diganggu. Betul. Sebaliknya juga di Bandung. Betul. Ada yang memakai jersey Persija diganggu. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada Nah. apa-apa dong sebetulnya. Nah, setelah saya dalami ini, cerita dalami ini Oke. kan. Awalnya kan saya Boboto awam aja, Bung. Bukan Oke. yang terlalu fanatik, bukan yang tiap minggu ke stadion Oke. gitu ya. Karena Anda Cuma- juga di Jakarta, Betul, kan? saya Oke. menikmati aja gitu. Terus gimana Anda caranya bisa mengikuti Persib? Ya selama ini ya jadi dari online aja, dari nonton di TV Oke, dan lain-lain. Nah, Anda bisa follow Persib dan support Persib itu apa karena orang tua? nggak juga sih, cuma Oke. karena mungkin diturunkan. Oke. Karena kata orang kan Persib itu warisan juga ya, warisan. Oke, iya betul. Warisan Benar. budaya Jawa Barat lah ya. Betul. Ya, jadi dari situ orang tua sering nonton, jadi saya Oh, ikutan bokap, aja. bokap sering sama nonton, nyokap iya. sama, oke. Akhirnya ya udah ikutan aja gitu, vibes-nya Oh, gitu jadi aja. ke Anda lah langsung. Betul, dan Anda juga dapat vibe-nya. Betul, Oke. vibes-nya masih dapat karena orang tua itu walaupun sudah dari tahun 83 di Jakarta, Oke. mereka tetap tiap hari ngomongnya bahasa daerah. Iya. Gitu. iya, Akhirnya kita jadi saya bisa belajar langsung tanpa sekolah Betul, gitu kan. betul, Nah, betul, itu betul. budaya masih di bawah. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Jadi ayah dan ibu sering nonton Persib, Anda juga akhirnya Betul. ikutan jadi suka Persib Betul. juga. Jadi Dan- sampai hari ini follow Persib. betul, dan saya Oke. juga nurunkan ke anak saya gitu. Ngajakin Iya, nonton. betul. Itu yang namanya warisan. Betul. Iya kan? Oke. Terus bisa Anda lanjut tadi soal ceritanya? Oke. Nah, setelah dikenalin sama Bung Irlan gitu Kan kan. Anda dalami. Ya, terus Oke. saya juga dapat masukan gitu kan. Oke. Yang tadi
masukan dalam artian di Jackmania pun mengingatkan saya untuk berhati-hati. Kenapa? Nah, kenapa? Kan saya bingung kan? Gak ada apa-apa kan Nah, sebenarnya. ternyata kalau setelah saya banyak dengar cerita dari teman-teman Oke, ya, oke. yang bermasalah itu bukan Jackmania, Oke. bukan boboto dan juga bukan bonek ya, Oke, bukan. oke. Mereka itu semuanya supporter. Oke. Supporter rivalitas 90 menit dan semuanya baik-baik aja Iya, gitu. iya. Nah, ternyata itu ada firm-firm di bawahnya gitu ya, Oke. mungkin yang kecil-kecil lah gitu Oke, ya. oke. Dan yang mereka punya aturan sendiri dan punya budaya sendiri. Tapi support tim Support masing-masing. Persib, betul. Support Persib, support betul, Persebaya, betul support sekali. Persija. Betul. Tapi aturannya beda. Kok bisa beda aturannya kan? Ya, Sama-sama itu dia. supporter. Budaya yang dianutnya beda, Bung. Ya, Oke, kalau oke. Bung tahu mungkin di situ ada kasual gitu ya. Oke, oke. Ada hooligans. Nah, Mhm, mereka mencoba untuk menganut itu. Oke. Nah, biasanya yang punya masalah itu antara firm itu. Oh. Tetapi kan mereka di belakang tembok bobotoh. Oke, oke, Ya kan? oke. Mereka di belakang tembok The Jack misalnya Oke, gitu oke, kan. oke. Nah, padahal mereka ini mewakili firm masing-masing sebenarnya punya Oke, masalah. oke, oke. Nah, itu akhirnya up ke atas Oke. seolah-olah yang ini yang gontok-gontokan padahal enggak gitu. Kayak lagi berantem gitu. Seolah-olah padahal baik-baik aja kan. Iya, gitu, betul, baik-baik betul. aja. Nah, mungkin teman-teman di Jackmania alhamdulillah saya terima kasih banget juga ngingetin. Jadi mereka menjaga gitu. Mereka Oke. menjaga saya. Bagus dong kalau gitu. Mengingatkan kan Iya, iya, menjagain iya. gitu Iya, kan. iya, betul. Hati-hati gini dan mereka sharing soal itu. Dan alhamdulillah yang puncaknya itu kemarin ketika mau Persib lawan Persija, Bung. Main di Persib. Iya, Ya main di Bandung. Anda iya. nonton di sana? Nobar. Nggak, Anda nonton di enggak, stadion? saya Oh, nobar di rumah. di sini nobar. Di Oke, rumah. terus? Nobar bareng The Jackmania, Oke. bareng Bonek, Oh, bareng NJ. baru tahu saya ini. Ya Oke, itu- oke. itu Boboto. Boboto ada. Iya, ada. Gitu. Jadi nah awal mulanya tadi saya udah mau bikin nobar perdamaian itu kan tajuknya. Tiba-tiba ada yang ngancem. Nah, yang ngancem ini dia tahu tempat saya. Jadi dia tahu titik rumah saya. Gitu kan. Pokoknya saya akan sikat kalau rame dia bilang gitu. Kenapa begitu sih? Ya nggak tahu. Ya, itu kan kebencian aja Iya, betul. aja gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya setelah itu saya coba curhat ceritanya sama Oke. ada salah satu senior gitu Oke, ya, oke. namanya Bang Syahri di NJ Mania. Mhm. Bang, saya diancem nih Bang, gimana ya nobarnya apa nggak jadi aja? Karena Oke. memang mereka pengen datang, dia Oke, bilang, oke, oke. Bang nobar Persib kita Pengen datang nonton pertandingan lah. NJ Mania udah Iya, pengen datang pengen gitu. datang, iya. Wah kenapa Bang? Coba kayak gimana Iya, iya, iya. ancamannya? Ya saya kasih lihat nih ancamannya begini, dia udah tahu tempat saya takutnya Iya, keselamatan betul, aja betul. gitu Lebih baik kan. waspada, Betul. iya, betul. Akhirnya sama Bang Syahri coba dikoordinasi nih Oke. sama The Jackmania setempat yang tempat saya. Mhm. Ternyata mereka menjamin tenang aja Bang, aman. Yang Oke. penting jangan pakai atribut. Nah, Oh iya, jangan pakai atribut. betul. Oke, oke, oke. Itu aja sih Oke. sebenarnya waktu acara itu. Iya, 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 Nah, oke. ternyata saya juga dapat masukan nih, Bung. Oke. Yang tadi Bung bilang ada orang pakai baju Persib dibuka misalnya gitu ya. Iya, itu yang saya Nah, biasa lihat di sosial media. Itu sebenarnya Terus di Bandung juga Ya. sama, ada yang pakai baju Persija, Nah, pernah saya lihat sama juga. betul. Kalau kata senior-senior Mungkin nggak di Bandung, mungkin di daerah lain di Jawa Barat Iya, ada itu. betul. Iya, betul ya. Betul. Nah, Ah. itu kalau kata senior-senior dari The Jack, itu mah paling anak-anak bocil yang baru tumbuh, katanya Oke, baru oke, mencari oke. jati diri katanya. Anak baru itu. gede Ya, lah. itu satu. Oke. Nah, ternyata yang casual hooligan ini mereka memang basically nggak mengincar orang yang pakai baju Persib. Oke. Yang di Jakarta ya. Oke, oke. Mereka mengincar orang yang menggunakan baju firm dari firm Bandung. Oh, oke, oke, Nah, oke. jadi itu dia makanya yang saya komunitas mereka tersendiri. Iya. Jadi antar komunitas betul, ini. antar komunitas gitu. Oke. Jadi makanya saya di Jakarta saya hampir tiap hari pakai baju Persib. Ya tadi Anda datang juga pakai Persib, Iya. aman aja. Dan saya keliling-keliling Jakarta pakai baju Persib. Gak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu alhamdulillah. Sampai hari ini ya atas izin Allah Oke, oke, oke. nggak ada yang ganggu. Hmm, Bukan saya menantang, tapi saya pengen buktiin. Gitu. Saya pengen Iya. buktiin di Jakarta boboto aman. Iya, iya, very Gitu good. loh. Ini pesan yang Betul, sangat baik. betul. Oke. Kayak gitu sih, Bung. Oke, jadi ini suatu hal yang bisa kita pelajari teman-teman dari sini, bahwa sebetulnya damai itu indah. Betul. Ya kan, karena yang namanya supporter itu untuk menikmati jalannya pertandingan sepak bola. Betul. Karena sepak bola itu adalah hiburan bagi kita Betul, semua. betul. Ya kan, kadang-kadang orang lagi stres, lagi Betul. pusing. Tapi ketika nonton sepak bola, ketika nonton tim favoritnya, segalanya dia lupakan. Apalagi kalau menang. Ya kalau menang lebih gila lagi, lebih happy lagi, lupa semua masalah. Kalau kalah bad mood. Kalau kalah bad mood, bisa ribut, ya kan, Itu dia. istilahnya. Ribut maksudnya kesel-keselan Iya, lah. betul. Dan satu hal lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan nobar ini. Ini nobar ini sekarang akan Anda lanjutkan hanya untuk pertandingan-pertandingan liga atau mungkin ada rencana untuk timnas juga? Nah, kalau timnas itu udah pasti, Bung. Cuma kan sekarang memang belum ada pertandingannya Belum ya. momennya lah belum ya. momennya Oke, gitu ya. oke. Dan mungkin kedepannya juga pengen ada mungkin kalau memungkinkan World Cup kan sebentar lagi ya. Ah, World itu Cup. juga Iya, ada- bagus juga itu ada- idenya. ada Oke. hype-nya juga ya. Oke, seru oke. juga gitu. Oke. Nah,
sebenarnya kemarin udah ada beberapa yang mungkin saya kenalan lah situ Oke, sama oke. komunitas-komunitas yang lain gitu Oke, ya. very good. Gitu kan, dan mungkin mereka saya udah ngundang, sebenarnya saya ngundang kayak Oke. sama Arema yang di Jakarta Oh, juga saya ada udah juga. ajakin, Iya, bagus, gitu bagus, kan. bagus. Terus mungkin yang belum ketemu, nah saya masih nyari nih Iya, mana iya, nih iya. ya Nah, yang maka ini, itu gitu. nanti saya kasih deskripsinya akun IG Oke, siap. Kang Bung. Herman. Jadi siapa yang mungkin mau datang bisa langsung Siap, DM ke IG-nya Siap, ya. siap. Dan ini yang harus kita perhatikan juga bahwa di tempat nobar ini ada juga minuman. Betul. Ada juga ya, Ya. kan ini coffee shop kan? Coffee shop. Nah, coffee shop. Jadi Cuma harus digarisbawahi, saya nobar ini gratis, Bung. gratis, Gratis. nggak ada Gratis. dipungut biaya. Enggak dipungut biaya. Jadi apapun. kalau nggak mau minum pun Nggak nggak apa-apa. masalah. Dan banyak kok yang nggak jajan. Bagus dong. Nggak ada masalah karena saya pada dasarnya kan tadi saya bilang gitu, saya bukan nyari uang di sini. Oke, oke. Ya, saya memang tadi saya senang dengan vibes Iya, ya, perdamaian, very datang good, dengan very good. ada bonek, Iya, ada reject. iya. Itu kan seneng banget itu, Bung. Kayak Iya, betul. something yang nggak semua orang bisa dapetin Iya, gitu. betul. Itu Kalau aja kita sih. kalau kita mau sywar lucu-lucuan nggak apa-apa. Ya, justru kan kalau itu itu justru wajar. sywar, Iya, kita- itu sywar itu kita enak. seru-seruan, Iya, iya. seru-seruan itu nggak Seru-seruan. masalah. Tapi jangan ada kebencian juga. Betul. Karena itu hanya 90 menit kok. Ya, Setelah iya. itu temenan pemain-pemain juga begitu. Ya, iya sama. Iya kan? Betul. Oke, sekarang saya ingin menanyakan tentang Persib Bandung nih. Oke. Wah, aduh. klub Anda ini sudah back to back juara nih. Alhamdulillah, Bung. Nah, Anda pernah menyangka gak Persib akan back to back juara? Karena kan sebelumnya hanya Bali Betul. bisa lakukan itu. Dan Iya. sebelum back to back juara, kan Persib ada mungkin 2 atau 3 kali ya mengganti pelatih ya. Iya, betul. Dari Robert Rene Betul. Alberts, Robert Rene Alberts ke Luis Mia, Iya, baru kemudian ke Bojan Hodak. betul. Ya kan, nah Anda Iya. pernah menyangka gak, wah Bojan nih masuk terus kemudian bisa back to back, padahal pada saat Bojan masuk tuh Persib masih ada di zona papan bawah tuh. Betul. Nah, itu dia. Waktu pertama kali Coach Bojan masuk itu sama sekali nggak kebayang ya. Oke. Itu yang saya nggak kebayang ya. Bener-bener yang ya udahlah gitu kan. Iya. Di awal-awal musim di papan bawah Iya, gitu ya sampai iya. ini, terus pas Coach Bojan masuk baru kita lihat permainannya memang berubah ya, sedikit banyak berubah gitu dan Oke. bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada pada saat itu gitu. Oke. Nah, dari situ mulai kayaknya ada harapan nih juara. Iya, Dan iya. pas juara pertama itu ya kita sudah akui bahwa Coach Bojan cocok taktiknya. Iya, Gitu kan. iya. Nah, pas musim selanjutnya ya, nah itu kita tinggal lihat gitu kan, dan mungkin kalau Bung bahas juga ya, Iya. Coach Bojan memang permainannya agak ya 1-0 menangnya tipis-tipis Iya, ya awal-awal betul, seperti betul, itu iya. gitu kan. Tapi memang yang kita lihat kan bukan itu, tapi stabilitasnya dan Iya. juga Konsistensi ya. dan Oke. adaptifnya itu Iya, gitu iya, kan. iya. Bagaimana Coach bisa mengadaptif setiap permainan gitu. Nah, dari situ mungkin saya lihatnya ya emang cocoknya ini udah cocok banget gitu. Iya, iya. Udah cocok banget gitu, dan ya seperti itu, Bung. Kurang Ya, lebih. jadi Anda tidak ada masalah dengan permainan pragmatis Persib sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Bahkan dalam beberapa pertandingan ketika Persib sudah unggul, langsung bertahan tuh. Betul. Cuman buang-buang bola, hanya sesekali counter, Nah. tapi hasil akhirnya menang. Itu justru mental juara, Bung, menurut saya. Kenapa? Karena coach bisa memanage tempo, Bung. Oke. Nah, itu yang mungkin betul. yang mungkin belum dimiliki oleh tim lain ya Oke, sampai oke. hari ini ya. Gitu. Contohnya mungkin kita bahas kayak kemarin Persija udah unggul 2-1 kan. Iya, Nah, betul. tapi masih terus menyerang. Iya, Salah satu itu benar. sebenarnya. Betul, Itu betul. poin kritis juga ya. Betul. Gitu. Nah, sehingga ya bisa kecolongan di akhir gitu ya. Iya, Nah, seandainya parkir bis mungkin lebih berat lagi Mungkin. Borneo untuk cetak Betul, gol, betul. apalagi untuk menciptakan peluang. betul. Nah, Persib dengan Coach Bojan ini punya manajemen tempo, bukan hanya di pertandingan tapi juga sepanjang liga. Oh, Nah, begitu. itu Oke. yang menjadi poin pentingnya karena Mm-mm. untuk menjaga stabilitas satu musim itu kan nggak gampang, apalagi Iya. di 2 kompetisi. Yes. Nah, apalagi sekarang kompetisinya udah fokus di 1. Iya, betul. Nah, jadi itu yang mungkin mental juara yang saya sebut mental juaranya di situ. Jadi bukan Oke. hanya asal mau banyak golin gitu ya, tapi Iya. bisa secara stabil untuk menang. Oke, gitu. oke. Iya, betul. Karena Iya. kita lihat bahwa Persib juga sejak dilatih oleh Bojan menjadi tim yang tidak banyak kebobolan. Betul, paling sedikit kan? Ya, jadi Dari. sepertinya Bojan ini fokus bagaimana untuk bisa membentuk pertahanan atau benteng yang kuat. Betul. Dari sana baru dia masuk ke tengah, baru ke depan. Jadi memang kalau Persib sejak dilatih oleh Bojan, kalau Kang Herman ingat, mulai bermain dari belakang. Betul, build up-nya. Build up-nya mulai dari belakang, bahkan kiper itu harus diminta build up. Betul, Maka itu, Teja. walaupun Teja pada saat itu ya permainannya memang belum konsisten, Betul. sehingga dia masukin Kevin Ray yang Betul. bisa build up. Bisa karena build dia up. maunya dari belakang. Betul. Dan Teja sekarang perlahan-lahan.
Betul. mulai bisa build up. Walaupun menurut saya dia bisa lebih baik lagi. Betul. Karena Bojan tuh selalu ingin, seperti yang tadi Anda ngomong itu betul sekali. Saya juga baru ngeh bahwa tempo itu yang diatur. Jadi kalau sudah unggul ngapain mau buru-buru ke depan? Betul. Udah jaga aja itu keunggulan. Iya. Cuma kadang-kadang masih bisa kecolongan. Betul. Seperti lawan Kediri gitu. Karena ada kartu merahnya Kartu Sadil. merah, betul. Artinya para pemain Persib pun harus berhati-hati ketika sudah unggul, jangan banyak membuat kesalahan. Oke, sudah back to back. Terus masuk musim ketiga. Ternyata pemain-pemain yang sebelumnya membawa Persib juara belasan dilepas. Diganti. Ya kan? Masuk lagi belasan pemain baru. Masa Masa sih mau juara lagi Persib dengan belasan pemain baru? Ternyata sekarang Persib masih berada di posisi puncak. Betul, dan beda poinnya jauh, Bung. Selisih Lumayan. 4 poin dari Persija dan selisih 5 poin dari Dan Borneo. Masih menyisakan 1 pertandingan. Lawan Borneo. Betul. Ya kan, ini menurut Anda kok bisa begini lagi Persib? Apa karena faktor Bojan saja atau memang kualitas pemain yang dipilih memang lebih baik daripada musim lalu karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa naik ke puncak? Betul. Kalau menurut saya stabilitas itu kan bukan hanya soal di lapangan, Bung, bukan soal taktik doang. Oke. Tapi juga soal manajemen. Nah, Oke. manajemen di sini bisa selaras dengan tim kepelatihan nih, dengan Coach Oke, Bojan. oke, Nah, oke. sehingga itu yang menurut saya membuat konsistensi itu jadi bisa terlaksana Oke, gitu. oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal pemain ya. Soal Oke. pemainnya ini yang dipilih memang kalau kita lihat Coach Oke. Bojan itu sudah banyak menghabiskan budget itu untuk lini tengah dan lini belakang. Yang Ya musim kan? ini? Musim ini. Oke. Makanya jangan bingung kalau mungkin finishingnya agak kurang. Ya mungkin Daripada ya. dua musim sebelumnya. Dua musim sebelumnya seperti itu. Betul, oke. Nah itu satu. Yang kedua. Very good point, oke. gitu. Terus? Yang kedua, sisi depannya ini kalau Bung lihat udah mulai nyetel di 2 pertandingan terakhir sudah Oke. nyetak 7 gol. Dengan taktik Oke, oke. tiki-takanya yang baru nih ceritanya nih ya. Iya, Ya. ini saya mau tanyakan juga. Oke, Anda lanjutkan dulu. Habis itu saya Iya. mau tanya. Oke, Nah, terus. Nah, dengan itu kita sudah lihat bahwa sebenarnya hanya butuh adaptasi ya, Oke. seperti Ramon, seperti Jung, hanya butuh Oke, adaptasi oke. dan ketika sudah mendapatkan caranya untuk yang mereka cocok ya, Oke. taktik yang mereka cocok, Mm. itu saya yakin selanjutnya Persib lebih dari 1 gol. Iya, karena walaupun Persib adalah tim yang bermain pragmatis, tapi sebetulnya jumlah gol mereka tidak beda jauh Betul. dari Persija, Borneo atau juga Malut. Betul. Karena mereka sudah 38 gol kalau nggak 38 salah gol, ya. iya. 38 gol, kan kalau Persija, Malut dan Borneo sudah di atas 40. Iya, di atas 40. Padahal mereka mainnya pragmatis. Yang bisa membuat mereka mencetak banyak gol itu ketika mereka berani bermain terbuka. Betul. Walaupun itu tergantung lihat lawannya itu siapa ya Betul. kan. Seperti mereka melawan Madura United, home and Mm-mm. away. Jadi mereka lebih berani bermain terbuka. Sebetulnya ada juga beberapa pertandingan bermain terbuka tapi finishing Betul. kurang baik. Finishing. Tadi satu poin yang saya catat dari Anda adalah tiki taka. Ini juga saya lihat. Iya betul. Ini sebelumnya jujur saya gak lihat di awal musim sampai putaran Betul. kedua dimulai, tapi setelah tersingkir Betul. dari Asia, tiba-tiba udah berani main umpan-umpan kombinasi. Saya kira oke lah lawannya Madura United. Iya. Ternyata di Persebaya juga, Persebaya juga mainnya sama. dengan sama seperti Sama itu. seperti itu. Ada umpan-umpan pakai back heel, ada umpan-umpan cantik, pendek. Dan bukan cuma 1-2 pemain, tapi pemain dari pertahanan pun bisa main seperti itu. Betul. Ini apakah faktor Persib sudah tersingkir dari Asia? Betul. Kemudian mereka fokus di satu liga, mereka mulai lebih berani bermain terbuka, atau memang ini ada perubahan taktik dari Bojan kalau menurut Ya. Kang Herman? Kalau saya lihat taktiknya tidak banyak berubah, Bung. Ya. Oke. Tetapi yang harus dipoinnya adalah faktor-faktor teknis lainnya seperti stamina dan lain-lain. Oke. Nah, kalau mungkin dengan dua ini ya, Bung ya, Kompetisi. ACL kompetisi, Oke. mungkin harus banyak yang dipikirkan faktornya, faktor Oke, cedera, oke. faktor kartu, faktor stamina, sehingga Rotasi. rotasinya itu agak sulit dan Benar, agak benar, dekat benar. sekali waktunya. Betul. Nah, kalau sekarang itu rotasinya agak lama lah, istirahatnya Iya, lebih iya, lama, iya. stamina lebih oke, sehingga pemain mungkin lebih siap untuk melaksanakan taktik yang lebih berani gitu, lebih Oke, menyerang oke. seperti itu. Salah satunya ini gitu. Oke, karena di pertandingan terakhir lawan Persebaya, saya baru pertama kali itu melihat di pertandingan away, Persib itu berani bermain terbuka dan bisa total melepaskan 15 percobaan Betul. ke arah gawang Persebaya. Dan Persebaya bukan tim lemah, Betul. bukan tim Hernando lemah. lagi bagus banget kemarin. Hernando lagi on fire, On kalau fire, itu udah betul. jebol itu dia, Betul, ya kan? betul. Artinya nih pertama kali saya melihat Persib kalau bermain menyerang, Kang, menakutkan juga ini tim. Iya, betul. Ya kan, apalagi dengan opsi-opsi yang kemudian masuk dari bangku Betul. cadangan, mempertahankan stabilitas permainan dari Persib. Betul. Tapi kadang-kadang saya melihat bahwa pemain yang overlap dari fullback itu kesulitan untuk memberikan final pass. Betul. Ya, apakah itu Dewangga atau juga Kakang, walaupun Kakang kemarin bagus. Bagus, main Kasih itu umpan satu assist itu yang dia Betul. kasih itu bagus.
Nah, Anda melihat di pertahanan, selain juga tentunya duet Barba dan Matricardi yang ketika diduetkan Persib belum pernah kalah. Betul. Itu catatannya, Iya. Kang. Nah, fullback ini sebetulnya problemnya di mana sih? Karena Reinders pun nggak bisa memberikan crossing itu. Iya. Lebih banyak tuh dia masuk pergerakan-pergerakan dia. Iya. Nah, permasalahannya kalau menurut saya kan tadi Persib ini kan build up dari belakang, Bung ya. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya si fullback ini tidak bisa selaras dengan ini, akhirnya jadi mati di situ. Nah, Oke. tapi faktor yang kemarin harus di garis bawah itu adalah cederanya Mark Locke sama kemarin Tom Haye belum bermain di beberapa Iya, pertandingan. betul, Nah, setelah itu, setelah ada masuk situ di Iya. double pivot si Persib ini sudah mulai bergerak kan. Iya, betul. Nah, jadi situ aliran bolanya lebih lancar. Lebih lancar, Nah, jadi betul. yang poin utamanya lagi adalah di midfieldernya, Bung. Midfield ini ya? Midfieldernya. Nah, kalau midfieldernya di sini dimatikan oleh lawan, Ya. otomatis dia Persib agak kesulitan. Iya, Itu terlihat betul. di beberapa pertandingan, Betul, ya kan? betul. Dari aliran bola dari belakang itu berhenti di tengah gitu Iya, ya. betul, Biasanya betul. ketika mau didistribusikan ke depan Iya, gitu. betul, Nah, betul. Itu saya lihat juga, ya, betul. nah itu yang paling poin utama sih, Bung. Jadi kalau midfieldernya ini bisa dijaga sampai akhir musim ya performanya, dan ini masih jadi performa terbaik ya menurut saya di liga ya. Double pivot di Persib Bandung ya. Yang siapa dengan siapa Ya berduet? misalnya menurut contohnya Anda? kayak menurut saya kayak Lucho dengan Mark Locke itu masuk banget. Terus juga Oke. mungkin Tom Haye juga masuk juga. Oke, Ya. oke. Jadi antara pemain ini makanya jika diganti pun masih permainan masih malah makin masuk, malah masih makin lancar. cair lah ya, Makin makin cair seperti ke itu depan kurang ya. lebih. Oke, di midfield ini kita tahu ada sang profesor Ya. Tom Haye, ya kan, dan dia menjadi kreator Betul. dari Persib Bandung. Cuman dalam beberapa pertandingan saya melihat dia sering emosional. Iya betul. Ya, karena kadang-kadang dia memberikan umpan, pemain sendiri gak ngerti dia kasih Betul. umpannya ke area mana, atau dia diberikan umpan pada saat posisi dia itu Posisi dia sebenarnya terjepit. tidak Tapi bagus. dikasih ke dia, Iya. gitu seperti itu. Iya. Kalau saya melihat jika Tom Haye dengan rekan-rekan yang lain di Persib itu bisa mulai memahami satu sama lainnya, Betul. bukan cuma jumlah chance, tapi jumlah gol pun pasti akan Pasti. bertambah ini. Betul. Karena sebetulnya figur sentral dari Persib itu adalah nomor 10. Ini kalau menurut saya nih. Betul. Kalau nomor 10 ini bisa berfungsi dengan baik, contoh musim lalu Tyron. Ya. Walaupun Tyron sempat dipasang di depan juga, Ya. tapi mainnya kan dia dari belakang tuh. Dari belakang. Sampai dia menjadi pemain terbaik. Terus Stefano Beltram Ya, betul. sebelumnya. Artinya nomor 10 ini kunci nih. Kunci. Ya, Anda melihat sepenting apa sih sebetulnya peran dari Tom Haye? Dia tidak bermain. Betul. Di 2 pertandingan sebelumnya sangat terasa. Kerasa banget. Walaupun lawan Kerasa Madura banget. oke. Ya. Madura memang nggak bisa counter press. Ya. Tapi lawan Persib ketika dia masuk, dia ada memberikan 2 umpan kunci yang menciptakan peluang yang berbahaya. Betul. Ya kan, salah satunya tuh dari Castle. Ya, betul. Jadi kalau Tom Haye ini memang kalau menurut saya betul kata Bung tadi, 2 pertandingan yang dia tidak main itu kerasa banget. Iya. Kelihatan sekali Oke. aliran bola dari belakang itu agak tersendat lah. Iya, Tidak betul. selancar kalau dia main gitu Iya, ya. iya. Makanya saya bilang tadi Tom Haye di sini memang sangat krusial untuk Iya, Persib. iya. Jadi kalau menurut saya hal ini harus terus dipertahankan. Jadi Oke. jangan sampai dia cedera, jangan sampai dia kartu. Iya, betul. Terutama betul. di pertandingan-pertandingan krusial, di sisa pertandingan krusial. Krusial tuh maksudnya yang wajib menang lah. yang ketemu calon juara juga lah seperti Borneo, Ya, nanti ya. Persija. Nah, itu harus main gitu kan. Karena memang jangan sampai itu jadi kelemahan yang akhirnya dimanfaatkan oleh tim lawan. Iya, karena nanti Gitu. kreatornya kan hilang. Betul. Karena lawan Persita Betul. pun setengah mati tuh mau menciptakan peluang, nggak ada Betul. dia. Lawan Madura memang mereka nggak bisa mengimbangi lah Ya, lini tengah dari Persib. Tapi lawan Persebaya pada saat dia masuk berubah. bagus loh, berubah Ya, tuh mainnya, iya kan? Betul. Dari pemain-pemain baru yang direkrut oleh Persib, ada satu pemain yang saya melihat nih sebetulnya underrated. Siapa, Kalau menurut Bung? saya itu Berguinho. Berguinho, iya. Ya, dia memang sepertinya mendapatkan peringatan ketika si William dilepas. Betul. Ya kan awalnya dia juga kan seperti itu, jarang mau Hampir. turun. Tapi ketika William dilepas, dia mulai rajin turun. Dan saya melihat ketika Tom Haye absen, nggak jelek juga dia main Betul, di betul. posisi nomor 10. Artinya Dia bisa. Persib ini punya udah kedalaman skuadnya udah bagus banget ini, dan saya pikir Ya. ini adalah peran dari Bojan Betul. yang menempatkan dia di attacking midfielder dan juga perannya yang fleksibel atau mobile Betul. pergerakannya. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Nah, menurut Anda seperti apa peran dari Berguinho? Nah,
Jadi kalau tadi Bung memang sudah mention tentang Coach Bojan ya. Iya. Memang Coach Bojan ini kalau saya lihat mempunyai kemampuan ya, yang mungkin dia bisa meramu ya. Saya bilang meramu ya, mungkin meramu pemain, ya memotivasi yang tadinya mungkin dia permainannya kurang berkembang gitu. Coach bisa mengarahkan. Dia harus seperti ini dan juga dimotivasi gitu kan. Salah satunya motivasinya dengan tadi ya. Pas di setengah musim itu kan desas-desusnya akan dikeluarkan lah ya. Pasti ada yang dikeluarkan ya. Akhirnya Adam yang dikeluarkan kan dari ini ya. Persibek. Ya. Nah, ternyata dari situ penyerang-penyerang dari Persib Bandung dan salah satunya juga Berguinho ya. Itu bisa berubah gitu. Bisa berubah cara mainnya juga, iya betul. Nah, itu kita nggak tahu. Sebenarnya saya nggak tahu caranya gimana Coach Bojan ya. Caranya seperti apa teknisnya atau motivasinya seperti apa yang diberikan, akhirnya bisa. Salah satunya Barba juga, Bung. Barba kan kita tahu mau pergi tadinya kan. Iya, ternyata Steve kalau gak ada Barba kacau loh itu Persib backnya. Nah, udah cemberut melulu gitu kan. Sekarang beda dia. Ya, sekarang ketawa melulu. Gitu. Iya, artinya kan peran Bojan ini. Stabilitas itu tadi saya highlight di awal, stabilitas itu bukan hanya soal taktik di lapangan, tapi soal manajemen. Benar. Nah, bagaimana manajemen juga bisa meramu gitu ya, bareng tim kepelatihan untuk tetap pemain itu bisa nyaman, bisa fokus dan bisa berkembang. Benar, gitu. Karena sekarang ini kalau kita perhatikan Barba itu juga seperti deep lying playmaker. Betul. Karena ketika mau build up dari pertahanan, paling sering bola itu diberikan kepada dia dulu. Kalau Matricardi ada diberikan, tapi Matricardi biasa langsung passing. Tapi kalau Barba itu berani bawa. Dia berani bawa ke tengah. Sampai ke tengah loh. Betul. Jadi sebetulnya Persib punya kreator juga dari pertahanan. Betul. Saya pernah mengatakan bahwa jangan sampai Barba ini meninggalkan Persib. Kan isunya kan seperti itu. Iya, betul. Ya. Kenapa saya mengatakan itu walaupun banyak juga yang tidak setuju bahwa Persib bisa saja mendapatkan penggantinya. Kalau menurut saya enggak. Ini bukan soal mencari pengganti. Betul. Karena kalau mau mencari pengganti di pertengahan musim itu agak berat. Wah, itu contoh, Levin Kurzawa. Iya. Kayak apa sekarang dia? Match fitnessnya aja belum ketemu dia. Betul. Ya kan berlari saja sulit. Bahkan gol yang Ratchaburi cetak karena dia kehilangan bola. Salah satunya waktu main di Thailand juga. Ya kan waktu main di Bandung kalau nggak salah dia masuk ada kehilangan bola juga. Jadi memang dia belum lah. Dia match fitnessnya belum. Ternyata dengan Barbaste, saya melihat defense dari Persib gila, kuat banget tuh. Dan kalau nggak salah sebelum lawan Persebaya itu mereka dalam 6 pertandingan terakhir jika saya tidak salah itu tidak kebobolan tuh mereka itu. Di Super League. Artinya nih adanya Barba, Matricardi, belum lagi Julio Cesar yang sekarang ini masih cedera. Ini sudah kuat dong. Pertahanan dari Persib sekarang yang paling sedikit kebobolan loh. Clean sheet Teja saja sudah 14. Betul. Dan sayangnya harus hilang kemarin ya. Harus hilang kemarin 2. Oke, nah Anda menilai pertahanan Persib dibandingkan musim lalu seperti apa? Musim lalu juga kuat. Betul. Nick Kuipers kalau musim dengan lalu kan Franka. Betul. Kalau musim lalu kan dia sudah terbukti dong satu musim sebelumnya. Kan juara. Ya kalau sekarang kan baru, tapi baru pemain-pemain baru. Betul. Dan saya lihat dan ada peran Teja juga yang lagi on fire juga. Betul. Adaptasinya sekarang sudah mulai lebih kuat ya, Bung ya. Karena kan namanya pemain baru itu kan adaptasinya itu yang sulit itu, Bung ya. Apalagi baru pertama kali main di Indonesia. Ini kan kali ketemu partnernya. Ini kan Liga Indonesia kan salah satu liga terbaik di dunia. Oh iya. Oh iya dong. Benar kan, itu salah satu yang terbaik di dunia. Gak gampang loh ini. Oke, terus lanjut. Iya, salah satunya itu. Jadi apalagi ketika Julio Cesar itu cedera, Barba dari kiri ditarik ke tengah, itu kan juga suatu tugas baru gitu ya. Dan itu saya lihat di awal-awal memang ada beberapa kesalahan Barba itu yang akhirnya menghasilkan kejebolan waktu itu. Pertandingan apa ya, saya lupa itu. Enggak, ada satu yang Barba gak main ya itu ya, lupa saya itu. Pertandingan apa ada kebobolan. Di Asia beberapa kali Barba gak main kebobolan. Iya, betul mereka. Seperti itu kurang lebih gitu. Iya kan? Walaupun Barba pernah sekali aja salah. Yang kebobolan itu lawan Borneo. Yang dia salah antisipasi itu bola masuk. Terus Vinicius bisa cetak gol, tapi setelah itu kuat. Dan lawan Persebaya ketika benturan dengan Arif Catur Pamungkas, saya kira dia pun akan digotong ya, akan ditarik keluar, akan diganti. Wah, kepala beton juga ini pemain ini. Jadi Anda sepakat gak kalau Barba ini adalah salah satu tulang punggung dari Persib kalau kita lihat dari pertahanan. Yang kedua adalah Tom Hey. Betul. Kalau di depan nih masih gonta-ganti nih. Masih gonta-ganti. Betul.
Di sisi pertahanan pasti Barba ya Bung ya. Kalau saya lihat Oke. memang Barba, tapi kita jangan lupa juga peran-peran yang lain. Oke. Karena kan namanya build up itu kan nggak Iya, bisa dalam betul. dengan satu orang Benar, gitu ya, benar, gitu. benar. Tepat. Betul, seperti itu sih Bung. Oke, terus terkait dengan pertandingan melawan Persebaya Ya. yang tadi sudah saya katakan, kalau menurut saya itu adalah permainan terbaik Persib di pertandingan tandang. Iya. Karena Iya, berani betul. bermain terbuka, inisiatif, menyerang, Iya. walaupun memang taktik dari Persebaya itu Bernardo Tavares itu defend and counter mirip lah seperti Bojan, tapi saya melihat bahwa Persebaya gak bisa counter press. Betul. Dan para pemain Persebaya itu hanya modal determinasi, Ya. modal ngotot lah. Tapi kalau soal game plan jelas Persib unggul. Ya. Tapi yang ramai dari pertandingan itu kan bukan cuma 4 gol. Ya. Tapi keputusan dari wasit yang Dramanya, kasih, Bung. ya drama itu, Dramanya gak lebih drama banyak. gak makan ini, gak rame, iya kan? Lebih Dan drama. banyak drama juga di luar, di Betul. Inggris, di Italia Betul, sekarang. betul. Tapi yang saya kaget itu cuman yang Ramon itu dikasih handball. Dan sebetulnya saya dengan kawan saya itu yang kita lagi live commentary, Stuart Ya. Henry, kita sudah tahu Ya. bahwa itu kena kaki kemudian kena tangan, artinya itu seharusnya bukan hand to ball, tapi Hand to ball ball. to hand. Ball to hand. Artinya bola yang mengarah ke tangan secara Betul. tidak sengaja itu terkena tangan Ramon, dan secara tidak sengaja bola terarah kepada Kakang. Betul. Artinya itu bukan pas. Bukan pas. Bola bisa juga ke belakang, bisa kemana aja lah. Ya. Tapi kebetulan ke Kakang kemudian gol. Nah, Anda gimana perasaan Anda tuh? Anda kan bawa boto. Ya dong, waduh, ini padahal seharusnya sudah satu sama nih. Kakang lagi yang cetak gol, gol Betul. indah lagi itu. Betul, betul. Nah, Anda apakah waktu lagi tayang itu Anda juga sudah melihat? Sebelumnya kan penalti. Iya. Nah, saya mau tanya juga tuh penalti menurut Anda seperti apa, dan soal handball, apakah waktu lagi nobar ini, wah sudah marah-marah nih? Ya kan ini kan nggak penalti, ini kan nggak handball. Coba fair aja, coba Kalau jujur. waktu yang soal penalti ya, Oke. itu menurut saya 50-50 ya. Tapi Oke. saya lebih ke arah yang ini body sih. Jadi bukan Body charge. Body charge bukan Oke. bukan sengaja memang Barba untuk men-tackle ya. Jadi Oke. ini body charge lah. Oke. Tapi oke lah. Tergantung wasit lah Tergantung persepsinya wasit, seperti ya kan? apa. Karena itu kan persepsi dia di situ kan. Di situ foul menurut Ya. dia, oke. Nah, untuk yang handsball, kalau dari awal saya lihat memang kan namanya VAR-nya lewat sini ya, lewat angle yang Oh, ini. angle-nya, gitu. angle. Oke, yang sebelah Angle sini. yang sebelah Oke. sini. Bukan yang sebelah sana. Bukan sebelah sana gitu ya. Nah, memang ketika beda angle kan pasti beda Beda apa namanya, persepsi beda juga. persepsi. Iya, Dan iya, iya, mungkin betul, saya betul. ngelihatnya waktunya wasit melihat itu mungkin dengan pressing gitu ya, dari mungkin dia tuan rumah gitu Iya, dan, iya, dan iya, lain iya, dan iya. Ada faktor itu juga faktor kadang-kadang, itu mungkin iya. secara psikologis ya menurut saya keputusannya bisa salah gitu. Oke, Tapi oke. menurut saya memang itu harusnya sih gol sih, Bung. Harusnya gol itu, Harusnya gol indah itu dari harusnya Kakang gol. itu. Iya. Walaupun debatable ya. Maksud saya debatable dalam artian tadi mungkin menurut orang banyak yang bilang itu handsball dan lain-lain, tapi menurut Iya. saya tidak handsball gitu. Iya, karena kalau Betul. kita lihat dari law of the game, memang kalau terkena bagian tubuh lainnya Iya. baru kena tangan, itu berarti bukan pelanggaran. Betul. Dan tangan Ramon tidak melebar. Betul. Dan dia bukan ingin memproteksi Si bola. wajahnya, tapi memang gerakan dia seperti itu. Gerakan- Karena niat dia adalah untuk syuting, sebetulnya bukan untuk kontrol bola. Bahkan tuh dua bobotoh di belakang kamera sudah gak terima. Nah, tapi ya udah, masih mending dapat 1 poin, Betul, ya kan, betul. daripada 0 poin. Tapi Persib hampir menang loh di masa injury time. Yang saya bingung kok Sergio mainnya bagus, tapi cedera dia. Cedera. Kayaknya Dia belum kena ini. Iya, kayaknya belum tentu main dia nanti Belum lawan tentu main. lawan Kediri. mungkin. Betul. Sergio Castel ini, kalau menurut saya dia hanya membutuhkan namanya menit bermain. Betul. Kalau dia gak mendapatkan menit bermain minimal 1 babak, nggak akan bisa berkembang dia. Tapi Iya. gimana dia mau masuk ketika sudah ada Ramon dan Jung? Itu dia. Nah, gimana? Coba. Ya sebenarnya ini soal rotasi lagi, Bung ya. Tapi memang benar kalau misalnya belum dimainin, kalau Jung dan Ramon kan sudah Cukup banyak, kesempatannya. Sehingga Jadi mereka bisa berkembang. mereka udah into the team lah ya. Oke. Udah ngeklop lah kasarnya Oke. gitu kan. Dia sudah mau, dan kayak contohnya Jung ya. Jung misalnya dia sudah tahu bola seperti apa yang Nah, dia bisa betul. maksimalkan untuk gol. Betul. Sama juga Ramon. Iya. Ya kan, maka beberapa kali gol itu skemanya mungkin hampir sama gitu kan, Oh, skemanya. oke. Nah, kalau Sergio Ah, ya memang karena baru gitu ya, mungkin Iya. dengan tim juga chemistry-nya belum Betul. terlalu Betul. klop. Betul, Makanya betul, memang betul. harus ada waktu lebih untuk bermain sih. Gitu. Oke, sekarang setelah draw melawan Persebaya, Persib masih berada di puncak. Dan kalau menurut saya bulan Maret ini kunci juga nih untuk Ya. Persib, untuk Persija dan juga Borneo. Ya. Betul. Karena Persija nanti akan berhadapan dengan Dewa United pada tanggal 15. Persib akan berhadapan dulu dengan Persik Kediri, dan Borneo akan berhadapan dulu dengan Persebaya. Wah, ini Persebaya menentukan juga karena nanti Betul. Persebaya juga akan berhadapan dengan Persija. Betul. Tapi kalau menurut saya bulan Maret ini kunci nih bagi Persebaya, Borneo dan juga Persib. Seandainya
Persija bagi Persija, Borneo dan Persib seandainya kemarin tuh Persija menang lawan Borneo, maka saya pikir Borneo semakin sulit. Tapi sekarang menurut saya Borneo ini masih terlibat nih. Masih banget. Dalam 3 tim ini. Kalau Malut udah berat, Malut udah kejauhan walaupun menang lawan Madura United. Nah, ini 2 pertandingan ke depan bagi Persib. Nah, gimana menurut Anda lawan Persik Kediri di kandang? Terus kemudian yang berat ini lawan Borneo. Main di Borneo. Borneo nih timnya bagus dengan pemain-pemain baru di putaran kedua tuh. Ada Anis tuh, pemain mereka itu badak itu di tengah tuh. Ternyata saya cek dia pemain timnas Syria aktif dia. Masih main itu badak banget tuh di tengah. Tuh Persija berat juga tuh lewatin dia tuh. Iya, makanya. Pas nonton Persija tuh memang permainannya juga ya 11-12 lah ya Bung ya. Maksudnya saling menyerang dan juga sangat berani menyerang juga tuh Borneo gitu, tuh. Berani sekali gitu. Iya, dan betul. Permainan yang mungkin saya lihat perubahan dari sebelumnya. Oke. Gitu ini ya. pelatihnya kan Lefunde sekarang, beda. Nah, akhirnya saya melihatnya memang krusial banget. Makanya saya bilang tadi di pertandingan yang memang wajib menang lah kasarnya. Kayak lawan Kediri. Ini wajib dong karena main di GBLA. Dan Persib selalu menang loh di GBLA. Betul. Ya kan sudah 12 pertandingan. Betul. Mendapatkan 36 poin. Betul. Dan juga mungkin pertandingan lain seperti lawan Bayangkara, walaupun Bayangkara lagi naik juga nih ya. Tapi mungkin itu harus dimenangkan. Nah, sisanya di pertandingan krusial seperti lawan Persija, lawan Borneo. Nah, ini ya kita bisa 50-50 nih, ya kan? 50-50 dalam artian kita bisa melihat ya seperti apa coach bisa meramu strategi lagi. Tapi kalau saya berharapnya ya jangan terlalu diharapin ya kalau di 2 pertandingan ini seri udah oke. Seri 1 poin saja udah bagus lah. Karena kita main di kandang lawan gitu. Yang memang mereka kuat juga di kandang sebetulnya. Karena Borneo kalau nggak salah sekali atau 2 kali kalah, Persija baru sekali main di GBK lawan Arema FC. Dan mereka 2 juga adalah tim yang produktif kan. Dan materi pemain yang merata juga. Dengan kedalaman skuad yang bagus juga. Sekarang di putaran kedua, lawan Kediri harus menang lo ini. Harus menang. Tapi Kediri juga gak gampang dikalahin lo. Betul. Dan biasa tim-tim itu ketika lawan Persib, motivasinya kok bisa beda. Kipernya jadi jago. Kipernya jadi bagus. Kecuali Madura kemarin ya. Iya, betul. Kipernya tuh rata-rata bagus lo itu. Bagus. Nah, gimana menurut Anda lawan Persik nih? Ini kan penting banget, harus menang ini. Harus menang, betul. Karena setelah itu main di Borneo. Betul. Kalau menurut saya ini benar-benar poin yang krusial, harus menang. Karena bakal menaikkan motivasi lawan Borneo. Nah, kalau kepercayaan diri. Kepercayaan dirinya harus dibentuk di sini. Dan ini kan kasarnya di GBLA gitu ya. Bung sudah pernah nonton di GBLA? Belum. Nah, Anda sudah berapa kali Anda? Saya total 2 kali. Baru 2 kali. 2 kali. Gimana rasanya? Wah, itu vibes-nya sangat-sangat luar biasa, Bung ya. Jadi dari sebelum pertandingan mulai sampai setelah pertandingan mulai itu masih ada euforia dan juga ada seremoni. Sampai pertandingan selesai. Itu berapa lama tuh seremoninya? Seremoninya tuh jadi pertama setelah selesai. Pemain muterin lapangan. Dulu, iya. Saya dikasih sama Coach Ripan itu. Setelah itu masuk, nanti dia keluar lagi untuk. Keluar lagi? Iya, keluar lagi untuk apa namanya? Baru yang Viking Club atau apa itu? Iya, Nah, itu baru. Jadi seru banget sih, bener-bener. Jadi lama juga dong ya nunggu sampai penonton tunggu semua. Nunggu dan itu kayaknya menarik, Bung. Jadi menariknya itu udah budaya gitu dan itu jadi something yang memorable banget gitu. Jadi saya nggak tahu ya kalau di tempat lain. Iya, karena Anda nonton di GBK. Iya, gitu. Jadi artinya lawan Persik harus menang, lawan Borneo ya 1 poin saja sudah bagus. Tapi Persija nanti lawan Dewa United, kalau Persija menang dan Persib gak bisa dapat poin maksimal lawan Persik, mungkin imbang, ya kan. Jadi jangan marah dulu. Wah, kenapa dibilang imbang? Mungkin kan apa saja bisa terjadi. Iya, bisa terjadi, betul. Ya kan, kemudian lawan Borneo gak bisa menang, Persija menang, Persija mendekati ke Persib. Gimana Anda melihat tim Persija musim ini? Coba, ini kan beda total nih. Betul. Berani bermain menyerang. Betul. Ya kan, gak peduli. Padahal sudah mencetak gol di menit ke-80, saya kira akan defense. Betul. Masih menyerang loh mereka. Betul. Mungkin mau kill the game, tapi kalau sudah gol menit ke-80 itu sebetulnya udah gak lama itu pertandingan. Ya kan, gimana Anda menilai Persija musim ini dengan aroma Brazil? Itu ketika pertama kali masuk aroma Brazil itu kan kayak permainannya udah beda, Bung ya. Dia permainannya lebih menakutkan gitu ya. Kalau menurut saya Persija musim itu lebih menakutkan. Musim ini? Betul. Lebih menakutkan, lebih penyerangannya dan juga lebih kuat-kuat pemainnya, kayak skillnya juga skillful gitu ya. Saya lihatnya bagus banget. Nah, skill tinggi gitu. Dan yang masalahnya adalah kalau menurut saya tadi manajemen tempo, Bung. Nah, kita diadu di sini di stabilitas dan juga konsistensi. Iya, betul. Nah, itu yang diadu sekarang. Jadi bukan hanya taktik. Bukan hanya pemain. Tapi itu yang diadu. Nah, siapa yang bisa mengatur itu dengan baik sampai akhir,
dia yang menang gitu. Nah makanya saya nggak tahu juga lawan Borneo apakah Borneo juga sudah kehabisan bensin kan kemarin katanya Borneo kehabisan bensin, ternyata bagus lagi Bagus kan? lagi, bagus iya, lagi bagus lagi. gitu. Iya, betul. Nah, tapi konsisten apa tidak? Itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, ya. itu yang sebenarnya kalau ternyata Persib bisa menang di kandang Borneo, artinya konsistensinya memang belum sebaik Persib lah. Persib seperti itu sih kalau saya lihat gitu. Oke, terus banyak yang mengatakan kepada saya bahwa yang harus diwaspadai Persib dalam jalur untuk bisa menjadi juara yaitu hat-trick, Ya. yaitu kinerja wasit. Nah, gimana menurut Anda selama menonton pertandingan Persib? Ya. Kalau musim ini kayaknya sudah ada 2 kali ya yang ada keputusan yang. Iya, 2 kali. Walaupun sekali juga Persib ada diuntungkan yang lawan Persebaya tuh. Betul. Waktu main di Persib Persebaya. yang 1-0 Iya. itu, ya kan? Itu banyak dibahas ya, banyak Iya. dibahas oleh netizen ya. Iya, Kok ini iya, nggak iya. dibahas dan Itu saya bahas yang soal Iya. William Barros itu, saya juga mengatakan itu wasit udah mengatakan play on. play on. Jadi terus Barros bawa bolanya ke sana kan, Iya. dan kemudian disahkan. Betul. Itu kan maksud saya. Ya, kalau menurut saya soal kepemimpinan wasit ya, di Indonesia kan mungkin kayak kemarin ya, pemimpinan wasit itu kan sebaiknya di pertandingan krusial itu menggunakan wasit luar lah, yang berlisensi lah kalau bisa ya, karena biar meminimalisir kesalahan sebenarnya, kesalahan dan juga mungkin keputusan-keputusan yang mungkin tidak sesuai gitu ya, Oke. gitu. Dan sekarang kan netizen itu udah lebih pinter nih Bung, ya Iya. kan, sudah bisa nyari tahu Iya, law iya. of the game dan Iya, lain-lain, iya, sehingga iya. mereka lebih banyak bisa beropini. Betul. Gitu. Sehingga wasit pun harusnya lebih concern terhadap Oke, itu. oke, Jadi oke. kesalahan sedikit mungkin itu kelihatan. Oke, Gitu. oke. Tapi kalau saya tetap mengajak untuk teman-teman nggak membuat narasi-narasi negatif yang Oke, oke. jatuhnya fitnah, Bung. Iya, Nah, itu yang saya coba Iya. campaign ya. Jadi Iya. kan kadang ya mohon maaf banyak yang bilang wasitnya di ini di itu Curang curang. atau apa, iya. Nah, menurut saya jangan ke arah situ Betul, gitu ya. betul. Karena gak ada bukti juga. Nah, itu dia, Iya, jadi nggak fitnah ada. dong. Iya, karena memang kadang-kadang wasit juga bisa melakukan kesalahan. Namanya kan betul. manusia. Ya, betul. Iya. Jadi gitu. Jadi tetap kalau saya lebih ke arah yang ngejaga perdamaian juga gitu Iya, kan. penting. Betul. Itu penting sekali. Iya. Dan kalau Anda yang sudah merasakan Persib 2 kali juara back to back, sebetulnya ekspektasi Kang Herman untuk musim ketiga Bojan Hodak ini seperti apa? Apakah memang Kang Herman termasuk salah satu dari Boboto yang punya ekspektasi tinggi agar Persib bisa hat-trick juara? Ya. Atau mungkin beda lagi gitu ekspektasi Kang Herman Ya. gimana? Kalau ekspektasi saya dari awal itu kan sebenarnya pengen lihat Persib tuh di Asia lebih gitu kan, dan alhamdulillah memang sudah terbukti ya di lolos. Nah setelah lolos ekspektasi kita naik lagi sebenarnya Iya, tuh oke. ya kan, ya mungkin bisa ke semifinal ya lawan Gamba Osaka tadinya Iya. gitu kan, saya mikirnya gitu, atau lagi bisa lebih ke final gitu ya, Ya, mungkin ketemu itu. Ronaldo. Ya betul, ketemu Al-Nassr kalau kata Mark Locke ya. Iya. Cuma ya kita menyiapkan ruang ikhlas di situ, Oke, karena oke. memang bukan target utama manajemen tuh Iya, untuk iya. sampai final Iya. gitu kan. Bukan, minimal lolos Ya, dari fase betul. grup. Tepat, ya. Nah kalau di liga dari awal kita memang, kalau saya pribadi sudah yakin harus hat-trick, karena itu di Indonesia belum ada yang bisa sampai hat-trick kan. Itu bisa sejarah luar Nah biasa itu sejarah itu. yang benar-benar yang mungkin menurut saya Akan sulit juga jadi untuk kebanggaan dicapai lah oleh tim gitu. lain. Ya. Ya. Dan kenapa? Karena saya masih meyakini Coach Bojan sih, gitu, meyakini Oke. dari segi kepelatihan dan segi manajemen makin matang. Ya Oke. tadi saya bilang tadi stabilitas itu dari segi manajemen dan juga dari segi Iya, pelatihan. iya, kondusif Nah. ya, dan harmonis hubungan antara pemain dengan Betul. tim kepelatihan, Betul. dengan manajemen. Oke, tapi Bojan Hodak belum perpanjang kontraknya tuh. Ada info nggak? Kata Waumu mah pasti dilanjut lah insya Allah. Oh begitu. Oke, Ya. oke. Ya, kalau menurut saya penting bagi dia lanjut karena Ya. dia sudah menanamkan winning mentality. Betul. Dan itu dia buktikan bukan saja dengan tim yang sebelumnya tapi juga dengan tim yang baru. Betul. Oke, dalam misi Persib untuk bisa menjadi juara musim ini, menurut Kang Herman, tim mana nih yang harus diwaspadai ini? Oleh Persib memang sih ada Persija dan Borneo Betul. dan Malut sementara ini memang kalau saya melihat memang secara hitung-hitungan bisa, cuman kayaknya agak berat Harus karena juga. mereka kalah di kandang lawan Betul, Persija, betul. ya kan? Agak berat bagi mereka. Nah, menurut Anda tim mana nih yang harus diwaspadai Persib nih? Karena Persib harus bertandang ke Borneo dan harus bertandang ke Persija, dan saya lupa satu lagi harus bertandang kemana tuh mereka tuh. Saya lupa ada satu lagi tuh mereka berat juga tuh. Bukan Persebaya.
Bayangkara kalau nggak salah Bayangkara. itu. Bayangkara juga berat. Bayangkara, Saya ya. di awal musim sudah mengatakan hati-hati dengan Bayangkara. Lihat Iya. sekarang mulai naik Wow, mereka. sekarang setelah setengah musim ini udah Paten nih pemain-pemainnya Paten bagus-bagus sekali, nih. Dan bagus. menangnya juga udah gede-gede nih Iya, skornya makanya. nih. Iya kan? Berubah. Persib harus hati-hati juga nanti main di Betul. Lampung itu. ya betul. Iya kan? Oke, tim mana menurut Kang Herman yang harus diwaspadai? Kalau soal tim yang bisa menjegal, tentu tim mana saja bisa menjegal ya Bung ya. Oke. Salah satunya mungkin yang bukan Borneo dan Persija, Bayangkara tadi, Bayangkara. Oke, Ya, saya oke. melihatnya Bayangkara ini agak ngeri nih, ya ngeri Oke. karena setelah setengah musim ini kayaknya perubahannya drastis sekali Ya, dan oke. menangnya gede-gede. Oke. Nah, tetapi kalau soal poin saya lihat memang yang paling dekat dengan Persib ya Persija pastinya ya. Oke. Nah, Persija mungkin saya lihat di pertandingan sisanya itu bisa nih kayaknya dia mengumpulkan poin-poin gitu ya. Nah, itu yang Persib jangan sampai terjegal di situ, jangan sampai kehilangan poin yang tadi saya bilang, kayak mungkin lawan Persik harus menang, lawan mungkin Dewa permainannya lagi kurang bagus harus menang gitu ya. Oke. Dan sisanya harus menang nih. Oke. Nah, jadi di pertandingan Persija lawan Borneo mungkin seri pun mungkin masih Oke, masih oke. aman gitu. Iya, masih aman karena sudah ada koleksi poin, sudah ada Betul, tabungan poin. Sudah agak jauh. Apalagi lawan tim-tim yang bermain di GBLA, Betul, ya kan? betul. Tapi kalau Persib bisa sapu bersih, gitu. satu musim di GBLA itu sudah rekor. Betul. Ya kan di kandang, Betul. di kandang sendiri bisa Belum ada sapu poin. bersih. Nah, lihat tuh, dua-dua di belakang kamera sudah senyum ya kan. Nah, itu ya kan. 12 kali. Oke, jadi ini pembahasannya sudah cukup luar biasa ya kan, dari nobar yang biasa Anda buat, dari tim Persib, dari kira-kira tim mana yang bisa menjegal Persib Betul. agar tidak menjadi juara, tentang Bojan Hodak juga. Dan sebelum menutup episode ini, biasa saya meminta narasumber yang hadir untuk menyampaikan pesan-pesan Oke. kepada viewers kita. Silakan Kang Herman bisa menyampaikan pesan-pesan ke kamera. Oke, kalau dari saya lebih kepada pesan perdamaian ya yang saya campaign. Jadi bahwa mencintai Persib itu kita bisa tanpa membenci gitu. Nah, karena saya juga backgroundnya bukan orang yang diciptakan dari kebencian gitu ya. Oke. Jadi saya menganggap semua itu saudara gitu, semua Oke. itu sahabat gitu Very kan. good. Dan itu sangat senang gitu. Kita Betul, ketemu betul. yang lain tuh senang gitu. Iya. Dan mungkin kalau ada orang-orang yang memang budayanya mungkin tidak suka dengan perdamaian, sukanya mungkin keributan, jangan kita terbawa oleh Oke. oknum tersebut gitu. Oke. Nah, kenapa saya bilang oknum? Ini sering saya kasih tahu kayak, kalau menurut saya ketika ada yang rusuh, ada yang apa, itu jangan kita lihat supporternya atau firmnya atau atributnya, tapi kita sebutnya oknum. Kenapa oknum? Karena menurut saya ketika seseorang itu melakukan commit something bad ya, Oke. misalnya mau pitch invader lah, atau Oke, merusuh, oke. atau tawuran, mereka tidak melakukan itu atas dasar atribut mereka, Oke. tapi melainkan hawa nafsunya mereka. Oke. Gitu. oke. Jadi mereka itu ngikutin hawa nafsunya mereka. Iya, Kalau iya, kata Coach iya. Bojan yang ketika ada nyalain flare gitu ya, mereka datang ke sini bukan untuk nonton Persib, tapi untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Gitu. Jadi balik lagi jangan keseret sama Iya. oknum-oknum narasi negatif Iya. gitu kan. Kita tetap bersatu karena Indonesia ini dikaruniai Iya. hadiah dari Tuhan tuh yang sangat luar biasa, Bung. Betul. Perdamaian, Bung. Yes, Ya, perdamaian Bhinneka betul. Tunggal Ika, Bung. Yes. Nah, itu jangan very good. sampai pecah Iya, gara-gara hal sepele. Menurut saya sepele Iya, dong. betul, Maksudnya betul. 90 menit udah selesai kok dilanjutin ke arah rasisme, Iya, arah betul, rasisme betul, seperti itu gitu. betul. Jadi jangan sampai berlebihan lah. Ceng-cengan itu Itu Cywar biasa. wajar, itu biasa lucu-lucuan banget. aja, Iya, seru-seruan aja betul, di itu antara biasa. kita, Betul, ya kan. gitu. Kalau saya enggak, kalau saya kan netral. Nah, jadi jangan saya nanti yang diteror, ya kan. Walaupun udah biasa saya terima DM, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang mereka juga mungkin suka, ya kan, mengejek saya Betul, atau betul. juga marah kepada saya, nggak apa-apa, saya terima aja. Makin ya kan. rame, Bung. Ya makin rame juga. Konten Engagement makin naik. rame, betul. Engagement naik gitu. Walaupun saya netral, tapi mereka nggak percaya. Silakan. Nggak apa-apa, Bung. Di belakang kamera gak netral itu urusan mereka. Itu Betul. hak mereka, iya dong. Betul, Nggak bisa saya larang dong. Anak Betul, istri saya betul. kalau suka Persib, Betul, ya kan. betul, betul. Oke, jadi kita selesai di sini. Terima kasih banyak Kang Herman sudah Thank you, datang. Bung. Sama-sama. Tapi sebelum tutup, ikutin slogan dari channel ini. Apa tuh? Ini slogan yang mulai viral juga nih. Oke, sambil kita salut nih, Kang. No hate, No head, no politics, no politik, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, thank you. Thank you.